Halo Bang Bro, kehidupan di kota besar memang akan terlihat indah apabila kita hanya melihat dari luarnya saja. Namun di balik gemerlapnya lampu kota yang menghiasi malam, ternyata masih banyak realitas yang menantang seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, biaya hidup yang tinggi dan kurangnya ruang untuk relaksasi dan bersantai. Sehingga semua ini menciptakan lingkungan yang penuh tekanan, baik secara fisik maupun mental untuk seseorang yang tinggal di sana. Di video kali ini kita akan fokus membahas 3 kota yang sering dianggap sebagai kota paling stres di dunia. Ketika berbicara tentang stres dalam konteksnya mengenai kehidupan di perkotaan, hal ini tidak hanya merujuk pada tekanan psikologis seseorang, tetapi juga tentang beban sosial yang dirasakan oleh seluruh penduduk kota akibat kondisi lingkungan mereka yang buruk. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat kepadatan penduduk yang luar biasa tinggi. Ketika jutaan orang yang terpaksa harus hidup di ruang yang terbatas, maka yang terjadi akan muncul masalah-masalah seperti kemacetan lalu lintas berkendara, polusi udara hingga akses yang sulit untuk kebutuhan dasar seperti air bersih dan kebutuhan listrik. Selain itu, biaya hidup yang tinggi juga menjadi faktor terciptanya stres yang signifikan ketika hidup di kota-kota besar. Secara singkatnya, penjelasan mengenai stres ketika hidup di perkotaan merupakan hasil dari tekanan ekonomi serta dinamika sosial yang begitu kompleks. Kita akan mulai dari urutan yang pertama, kota paling stres di dunia, yaitu kota Jakarta yang merupakan ibu kota dari negara Indonesia. Menjadi contoh nyata dari sebuah kota megapolitan yang terus-menerus akan menghadapi berbagai tantangan yang berat. Terlebih lagi kota ini sudah lama menjadi pusat perekonomian negara, politik, dan budaya sehingga akan menjadi daya tarik bagi jutaan orang dari seluruh penjuru negeri yang ada di Indonesia. Akibat dari popularitasnya kota ini akan memungkinkan membawa konsekuensi yang sangat besar baik dari tekanan sosial ekonomi dan lingkungan yang luar biasa. Jika kita melihat kota Jakarta yang saat ini sebagai kota megapolitan di Indonesia, sebenarnya kota tersebut tidak akan bisa lepas dari yang namanya itu kemacetan lalu lintasnya yang buruk dan parah. Menurut data TomTom Traffic Index dalam penjabarannya menyebutkan bahwa kota Jakarta sebenarnya pernah masuk dalam daftar kota dengan lalu lintasnya yang paling padat di dunia. Maka dari itu tak heran jika masyarakat yang tinggal di kota ini rata-ratanya akan menghabiskan waktu lebih dari 2 jam sehari hanya demi menempuh dalam sekali perjalanannya saja. Bisa kalian bayangkan sendiri bagaimana frustrasinya mereka ketika harus menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk menempuh jarak dari perjalanan yang sebenarnya tidak terlalu jauh. Selain itu, polusi udara juga menjadi faktor kedua dari masalah yang ada di kota ini. Apalagi bisa dibilang kota Jakarta ini sering menduduki peringkat rendah dalam kualitas udaranya di berbagai laporan internasional. Jika dilihat polusi tersebut sebenarnya berasal dari emisi kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan banyaknya aktivitas industri yang ada di kota ini. Sehingga kualitas udara yang buruk ini akan sangat berdampak pada kesehatan tubuh kita. Terlebih lagi dengan meningkatnya berbagai macam penyakit seperti asma, bronkitis, dan pneumonia. Lebih parahnya lagi dengan kurangnya penghijauan di banyak area kota ini akan membuat upaya untuk memperbaiki kualitas udara menjadi tantangan yang sangat besar bagi mereka yang ingin tinggal dan menetap di kota Jakarta ini. Perpindahan penduduk dari desa ke kota yang tidak terkendali adalah faktor lain yang membuat Jakarta akan semakin sulit untuk dihuni dan ditempati oleh manusia. Karena jika kita lihat di setiap tahunnya ada ratusan bahkan ribuan orang yang sengaja pindah ke Jakarta demi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun pertumbuhan populasi ini tidak diiringi dengan pengembangan infrastruktur yang memadai. Akibatnya banyak penduduknya yang tinggal di pemukiman ilegal atau pemukiman kumuh dengan akses mereka yang terbatas. Sehingga hal semacam ini hanya akan memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi mereka, di mana masyarakat yang dikatakan miskin akan sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk diputus. Yang tak kalah penting adalah ancaman banjir yang hampir terjadi beberapa kali di setiap tahunnya. Perlu diketahui jika kota Jakarta ini sebenarnya merupakan dataran rendah dan sebagian daerah bahkan bisa dibilang berada di bawah permukaan laut, sehingga akan sangat rentan sekali terhadap banjir di setiap tahunnya. Setiap kali ketika musim hujan melanda di kota Jakarta ini, banjir merupakan hal yang sangat mengganggu aktivitas perekonomian warganya.
Terlebih lagi bisa menghancurkan dan menghanyut beberapa rumah warga serta dapat mempengaruhi pola kehidupan di banyak orang. Sehingga tekanan ini semakin memperburuk tingkatan stres yang ada di masyarakatnya. Ditambah lagi di mana mereka harus tetap beradaptasi dengan bencana yang menimpa mereka. Selanjutnya di urutan kedua ini kita akan berpindah ke kota Mumbai yang sering dijuluki banyak orang sebagai kota paling stres di dunia. Tak heran jika kota ini merupakan satu-satunya kota terbesar di negara India, menjadikan simbol harapan bagi kehidupan banyak orang di negara ini. Dengan melihat kota ini sebagai pusat keuangan dan hiburan, kota Mumbai telah menawarkan berbagai macam peluang bagi ribuan orang yang ingin tinggal dan menetap di sana. Namun kota ini juga dikenal dengan tekanan yang luar biasa yang dialami sebagian besar penduduknya hampir di setiap hari. Salah satu aspek yang paling mencolok dari kehidupan di kota Mumbai ini adalah kepadatan penduduknya yang terbilang cukup ekstrem dengan populasinya mencapai lebih dari 20 juta jiwa. Sehingga menjadikan kota ini sebagai salah satu kota paling padat di dunia. Hal semacam ini juga menciptakan tekanan besar di infrastruktur pengelolaan tata kotanya yang dimana hal tersebut sudah termasuk perumahan, transportasi, dan layanan publik untuk masyarakatnya. Terlebih lagi banyaknya penduduk Mumbai yang tinggal di daerah kumuh seperti kawasan Dharavi yang merupakan salah satu kawasan kumuh terbesar di benua Asia. Di tempat ini terdapat ribuan orang yang terpaksa harus berbagi ruang yang sangat sempit dengan sanitasi yang buruk dan akses air bersih yang terbatas. Sehingga ketika hidup dalam kondisi yang seperti ini, tentu akan menciptakan tingkatan stres yang sangat tinggi bagi warganya. Transportasi umum di kota Mumbai adalah tantangan lain yang harus dihadapi untuk tinggal di kota ini. Seperti kereta lokal yang seringkali beroperasi jauh melebihi dari kapasitasnya. Sehingga kondisi ini akan membuat perjalanan sehari-hari menjadi pengalaman yang sangat melelahkan baik secara fisik maupun mental. Gemerlapnya lampu kota di malam hari akan sangat memperlihatkan jika kota Mumbai ini juga memiliki biaya hidup yang tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di India. Dengan harga properti di kota Mumbai yang terbilang sangat mahal, membuat banyak penduduknya yang terpaksa harus tinggal jauh dari pusat kota dan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk perjalanannya saja. Sehingga beban ekonomi ini membuat ratusan bahkan ribuan orang merasa terjebak dalam siklus kerja keras untuk bisa bertahan hidup di setiap harinya. Kota terakhir di video kali ini dengan julukannya sebagai kota paling stres di dunia adalah kota Lagos, yang merupakan kota terbesar di Afrika sebagai pusat perekonomian di negara Nigeria. Dengan populasinya yang lebih dari 15 juta jiwa, kota Lagos menjadi jantung dari pertumbuhan ekonomi di negara Nigeria dengan menyumbang lebih dari 10% PDB di negara tersebut. Kota ini juga menjadi magnet bagi orang-orang yang ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik. Namun kota ini juga menghadapi tantangan besar yang membuatnya memperoleh penghargaan sebagai salah satu kota paling stres di dunia. Salah satu masalah terbesar di kota ini adalah kemacetan lalu lintasnya yang sangat parah. Jalanan utama di kota ini selalu sering dipenuhi dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang dari pagi sampai di malam hari. Sehingga kemacetan ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga menciptakan tekanan besar bagi penduduk yang harus menghabiskan waktunya di perjalanan di setiap hari. Pemadaman listrik yang sering terjadi juga menjadi sumber peningkatan stres di kota Lagos. Dengan pasokan listrik yang tidak stabil memaksa banyak penduduknya yang tinggal di sana akan sangat bergantung sekali pada generator. Apalagi ditambah dengan biayanya yang mahal serta menciptakan polusi udara dan suara yang bising sehingga kondisi ini membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih sulit. Terutama bagi bisnis kecil yang sangat bergantung pada kebutuhan listrik untuk kegiatan operasionalnya. Selain itu, kota Lagos juga masih menghadapi tingkat kejahatan yang tinggi seperti kasus kriminal serta kasus pelecehan yang sering terjadi di sana. Sehingga keamanan menjadi perhatian yang penting bagi penduduknya yang tinggal di kota ini. Apalagi di setiap harinya mereka harus selalu waspada terhadap risiko perampokan atau kejahatan jalanan yang bahkan bisa sangat melukai mereka. Rasa takut ini semakin menambah tekanan psikologis seseorang, terutama bagi mereka yang tinggal di lingkungan yang kurang aman di kota Lagos. Dari apa yang sudah kita bahas mengenai ketiga kota paling stres di dunia ini, di sini kita bisa melihat dari pola yang sama.
Tekanan yang luar biasa yang dihadapi penduduk kota-kota besar ini adalah hasil dari kombinasi di berbagai faktor. Mulai dari infrastruktur yang tidak memadai hingga tantangan sosial dan ekonomi. Dan kota-kota ini adalah cerminan dari tantangan global yang akan terus dihadapi oleh negara berkembang, di mana urbanisasi yang cepat akan seringkali berpengaruh terhadap tata kelola di perkotaan. Terlepas dari segala tekanan yang ada, sebetulnya masyarakat di kota-kota ini terus mencari cara untuk bisa bertahan, bahkan menemukan kebahagiaan dalam kehidupan mereka sendiri di setiap harinya. Nah Bang Bro, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang akan berbeda dari ini. Untuk itu tetap dukung saluran ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu.